Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan berbicara tentang tipu daya syaitan yang menggoda dan menipu para ahli ibadah. Sebagaimana kita ketahui bahwa ahli ibadah ini adalah orang yang setia dan taat, selalu mengerjakan perintah Allah yang berkaitan dengan amal peribadatan seperti sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Dan mereka ini selalu menjadi sasaran dari tipu daya syaitan. Untuk itu marilah kita akan membicarakan macam-macam golongan yang tertipu oleh tipu daya syaitan ini. Pertama, ada segolongan orang ahli ibadah yang suka mempersulit dirinya sendiri, suka mempersulit amalannya sendiri, hingga dia dalam melakukan amalannya itu suka melebihi batas. Misalnya saja orang yang terkena was-was ya, pada saat dia melakukan wudhu, dia tidak sayang untuk membuang-buang air hanya untuk berkumur-kumur atau membasuh berulang-ulang dari anggota wudhunya. Ini karena adanya was-was atau godaan dari syaitan yang merupakan tipu daya syaitan yang sangat umum. Dan kadang-kadang para ahli ibadat ini saking was-wasnya sehingga dia selalu mengabaikan apa yang menurut hukum dalam syariat fikih yang seharusnya. Dan kadang-kadang timbul ironi, dia begitu hati-hati dalam melakukan misalnya berwudu tadi sehingga membuang-buang air, namun di lain pihak dia kadang-kadang tidak menjaga hatinya pada saat melakukan peribadatan. Golongan yang kedua adalah golongan ahli ibadah yang ditipu daya oleh setan, yaitu mengenai kewaswasan pada saat melakukan niat sholat. Kadang-kadang terlihat mereka berkali-kali melakukan takbir, ingin meletakkan niatnya, sehingga kadang-kadang sampai mereka mengubah-ubah bunyi takbirnya dengan sangat hati-hati menurut perkiraan mereka sendiri, karena timbul was-was yang ditimbulkan oleh tipu daya syaitan ini. Namun ironinya, ketika mereka memulai sholat setelah takbir tersebut, hatinya justru tidak khusyuk, hatinya justru tidak hadir dengan sholat yang sedang dilakukannya. Mereka lalai dan pikirannya bercabang kemana-mana selama sholatnya. Nah, inilah antara lain tipu daya dari syaitan tersebut. Nah, ada juga golongan yang ketiga, yaitu golongan manusia yang terkena was-was ketika melakukan bacaan-bacaan Fatihah atau zikir-zikir lainnya, sehingga mereka menekankan atau mengucapkan makhraj dari huruf demikian berlebih-lebihan karena mereka takut nanti hal itu salah arti dan lain-lain sebagainya. Ini juga pada dasarnya mereka sudah terkena tipuan dari godaan syaitan. Padahal ketika mereka benar mengucapkannya, ironinya hati mereka tidak mengingat-ingat apa makna bacaan yang sedang dibacanya. Contohnya saja seseorang membaca Al-Quran dengan sangat berlebihan mengucapkan makhrajnya sehingga terlihat selalu berlebihan, tapi di lain pihak mereka tidak atau lalai untuk memaknai atau menghayati makna-makna dari arti ayat-ayat Al-Fatihah tersebut. Inilah namanya tipuan yang dilakukan oleh syaitan. Dan tipuan semacam ini tentu saja buruk sekali. Selanjutnya ada juga sebagian manusia, yaitu golongan yang keempat, yang tertipu dengan bacaan Al-Quran. Mereka mempercepat bacaannya sampai sehingga tidak tertib lagi.
bagaikan orang ngomel gitu. Terutama sebagai contoh kalau kita lihat pada saat mereka sholat tarawih, begitu cepat mereka membacanya. Bahkan ada yang dihatamkan sekali dalam sehari semalam. Lisannya meluncur dalam bacaan itu. Namun ironinya hatinya bolak-balik ke sana kemari dan tidak khusyuk, sebab dibawa oleh angan-angan yang kosong. Pikiran mereka tidak keruan-keruan dan mereka tidak memikirkan apa makna-makna Al-Quran yang dibacanya. Dulur-dulur iman, ada juga golongan yang kelima, yaitu golongan yang tertipu oleh tipu daya setan. Biasanya ini adalah orang-orang yang melakukan puasa, yang rajin menjalankan puasa, baik itu puasa Senin Kemis, bahkan puasa Daud, ya sehari puasa sehari tidak. Dan mereka ini kadang-kadang berpuasa setahun penuh pada hari-hari yang mulia. Tetapi sayangnya mereka tidak dapat menjaga lisannya dan berbuat ghibah. Juga hati sanubarinya timbul rasa riya, malahan tidak dilihatnya apa yang dimasukkan ke dalam perutnya pada saat ia berbuka atau saat ia makan. Baik haram maupun subhat itu ditelannya saja tanpa peduli apa-apa. Lisannya dibiarkan mengobrol segala macam yang tidak bermanfaat dan berlebih-lebihan, dan kadang-kadang mengobrol sepanjang hari. Namun orang-orang yang demikian masih saja mengira dirinya itu orang yang zuhud, meninggalkan duniawi, dan mereka merasa pasti mereka itu baik-baik saja, tidak mungkin akan mendapat siksa dan lain-lain sebagainya. Dan ini merupakan orang yang tertipu dengan tipu daya syaitan. Karena sekalipun mereka berpuasa, namun kewajiban-kewajiban hati mereka tidaklah indahkan. Yang dipentingkan hanyalah lahiriah, bahwa mereka hanya puasa. Tetapi dia telah menghilangkan yang paling utama dalam puasa tersebut, yang itu menjaga hati, jangan sampai riya, jangan sampai ghibah dan lain-lain sebagainya. Ini adalah tipu daya syaitan yang telah berhasil membelokkan, menipu golongan ini. Selanjutnya, golongan dari orang-orang yang tertipu dengan tipu daya syaitan ini antara lain adalah orang-orang yang melakukan ibadah haji. Sayang sekali mereka tidak lebih dahulu membersihkan hartanya dari keharaman-keharaman. Harta-harta yang didapat dari penipuan, penganiayaan, korupsi, pengelabuan, pencolengan dan lain-lain, lebih-lebih itu harta riba, itu sama sekali tidak dipedulikannya dalam dikeluarkan dalam untuk melaksanakan haji, ya dipergunakan untuk ongkos haji, untuk sebagai bekal haji. Sementara itu hutang-hutangnya pun belum dipenuhi dulu. Jikalau masih ada orang tua, kadang-kadang mereka tidak meminta izin dan ridhonya lebih dahulu. Bekalnya tidak terpilih, benar-benar hanya bekal yang halal saja. Mereka tidak melakukan hal tersebut. Malahan yang dilakukannya bukan lagi haji yang wajib, tapi hanya sunat-sunat saja. Misalnya mereka itu pergi haji yang untuk kedua kalinya, untuk yang ketiga kalinya. Tidak jarang mereka di waktu di tengah perjalanan untuk melaksanakan haji, kadang-kadang sholat-sholat yang fardu mereka lalaikan, kurang mereka indahkan, atau tidak diperhatikan sama sekali. Sebaliknya yang dilakukannya mereka untuk kesempatan, mereka berbuat kemaksiatan, mereka berbuat sia-sia dan menambah dosa-dosa yang sudah-sudah, dan mereka menganggap dosa-dosa itu adalah dosa-dosa ringan saja, dan mereka melanggar kemaksiatan itu dengan seenaknya saja. Dengan sahabat-sahabat perjalanan, kadang-kadang mereka tidak suka menjaga kesopanan, tata cara adat istiadat yang berlaku. Kadang-kadang kata kotor pun terlontar, bahkan terjadi juga permusuhan-permusuhan di antara teman-teman seperjalanannya. Dan selantasnya juga kadang-kadang mereka melakukan pertengkaran-pertengkaran.
baik yang pertengkaran yang nyata maupun yang tidak nyata, terjadi konflik dan kadang-kadang dilontarkan pun tanpa takut-takut lagi. Begitulah akhirnya jika mereka sampai di Baitullah atau Ka'bah, hati mereka penuh berlumpuran akhlak yang hina dan tercela. Sebab memang tidak lebih dahulu disucikannya sebelum datangnya di rumah Allah ini. Namun demikian anehnya, mereka itu mengira bahwa amalan hajinya itu yang belum diterima oleh Allah itu akan mendapatkan kerahmatan yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka merasa bahwa semua dosanya akan diampunkan. Ini juga berarti mereka telah tertipu oleh tipu daya syaitan. Sementara itu ada juga golongan yang tersesat atau tertipu daya oleh tipu daya syaitan ini. Ada juga golongan antara lain orang yang bermukim di Makkah dan Madinah. Mereka akan timbul perasaan yang aneh-aneh sebab mereka menyangka dengan bermukimnya mereka ini akan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Lalu mereka akan mudah mendapat kerahmatan dan pengampunan Allah. Padahal hatinya tidak dijaga. Mereka tidak menjaga hatinya, tidak membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati. Anggota-anggota lahirnya pun dibiarkan penuh noda. Mereka enggan meninggalkan kemaksiatan. Orang semacam ini juga sudah tertipu pula oleh tipu daya syaitan. Sebab menganggap bahwa mentang-mentang mereka sudah bermukim atau tinggal di Mekah atau Madinah, lalu mereka merasa sudah dekat pada Allah, sekalipun tanpa amalan apapun. Dan keburukannya lebih jelas lagi bila hatinya sebenarnya masih terkait dengan negeri asalnya. Lihatlah apa bicaranya. Jikalau ada temannya berkata padanya bahwa si A itu bermukim di Mekah, tanpa ragu-ragu ia menyambung kata temannya itu. Dengan bangga ia berteriak, betul, saya di Mekah itu sudah sekian tahun. Nah, padahal apakah yang sebenarnya dilakukan sewaktu orang itu di Mekah? Wallahu a'lam bishawab. Kadang-kadang mereka bukanlah untuk menuntut ilmu atau bukanlah untuk menambah amal saleh, tapi mereka hanya minta belas kasihan orang dengan memanjangkan mata ketamakannya pada kotoran harta orang yang berupa sedekah dan sebagainya. Kadang-kadang mereka meminta sedekah. Banyak kita lihat orang-orang di sekitar Mekah dan Madinah, para pengemis-pengemis yang tidak malu-malu lagi mereka itu. Namun yang demikian itu tidak pula mereka segan melakukannya, walaupun kadang-kadang mereka berbuat kriaan pada saat mereka kembali ke asalnya. Andai kata saja mereka suka pindah dari situ, tentunya banyak kerusakan akhlak yang dapat dihindari. Tapi oleh sebab mereka senang sekali mendapat pujian dan gemar sekali kalau dikatakan mereka sudah pernah bermukim di Mekah, di situ bertahun-tahun. Sementara itu kerendahan-kerendahan akhlak mereka terus mereka lakukan. Itulah sebabnya mereka ini termasuk golongan-golongan yang tertipu oleh godaan atau tipu daya syaitan yang terkutuk. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membicarakan golongan yang berikutnya, yaitu golongan ke-8, yaitu golongan orang-orang yang tertipu oleh tipu daya syaitan, yaitu orang yang tertipu oleh karena kezuhutannya. Orang-orang ini tidak memperhatikan lagi soal keuangan, harta, dan lain-lain. Semuanya ditolak mentah-mentah karena kezuhutannya. Mereka puas dengan pakaian yang bermutu rendah serta makanan yang seadanya saja. Tempat tinggalnya pun dirasakan cukup di masjid. Mereka ini mengira bahwa dengan berkelakuan seperti itu sudah dapat mencapai tingkat kaum zahid, yaitu golongan yang menyingkirkan segala keduniawian dan lebih mementingkan masalah akhirat. Namun begitu, di dalam hatinya masih ada perasaan untuk menjadi pemimpin atau untuk menjadi kepala atau untuk menjadi terkenal atau untuk menjadi orang yang dikenal. Adanya kala hal itu dilakukan dengan misalnya dengan cara menunjukkan
bahwa mereka lebih mempunyai ilmu pengetahuan. Ada kalanya juga mereka gemar sekali misalnya memberikan nasihat walaupun tidak diminta bahkan. Dan ada kalanya hanya dengan menampakkan kezuhudannya belaka. Dengan kata lain, kezuhudan itu benar-benar ditampakkan oleh mereka. Orang-orang semacam ini sebenarnya mereka meninggalkan dua perkara yang ringan, tetapi mereka menuju dua perusak yang maha besar dan hebat. Jadi orang-orang ini pun sebenarnya tertipu oleh tipu daya syaitan. Mereka mengira bahwa dirinya sudah menjadi orang yang zuhud atau menjauhi keduniawian. Padahal sebenarnya mereka itu tidak mengerti apa isi keduniawian itu yang sebenarnya. Mereka tidak mengerti bahwa puncak dari kelezatan duniawi ini adalah jabatan atau kedudukan. Misalnya sebagai kepala atau orang yang dipandang tinggi. Inilah fitnah yang terbesar dalam keduniawian itu. Jadi inilah suatu cobaan yang terbesar dalam masalah keduniawian ini. Saralah baik-baik bahwa seseorang yang menyintai kepemimpinan itu, artinya untuk menjadi pemimpin itu, ini dapat menyebabkan dirinya menjadi munafik. Bisa menyebabkan dirinya menjadi pendengki. Menyebabkan dirinya suka sombong, suka riya. Dan tidak jarang akan memendam sifat-sifat buruk yang tercela lainnya yang kadang-kadang tidak kita sadari. Di antara orang-orang ini kadang-kadang ada pula orang yang suka menyendiri, mengasingkan diri dari orang banyak. Tetapi sekalipun demikian, ia tetap seorang yang tertipu. Kadang-kadang tertipu oleh tipu daya setan atau oleh amalannya sendiri. Sebab karena perbuatan tadi, ia telah menyombongkan pada orang banyak akan kelakuannya itu. Dan orang-orang lain dipandangnya dengan penuh rendah, hinaan dan cemoohan. Ia ujub dengan amalannya sendiri. Dan hatinya penuh penyakit. Sebab hampir semua akhlak yang buruk tersimpan dalam dirinya. Kadang-kadang ia diberi uang tapi enggan menerimanya. Sebab takut kalau dikatakan akan merusak rasa zuhudnya. Jadi orang ini jelas-jelas gemar dan suka sekali mendengar pujian orang lain. Mendengar hal-hal yang baik mengenai dirinya dari orang lain. Padahal pujian inilah adalah sebenarnya merupakan selezat-lezatnya pintu keduniawian. Jadi pujian itu adalah merupakan rasa yang paling lezat dari sudut pandang keduniawian. Banyak lagi orang yang tertipu dengan tipu daya syaitan ini. Mereka tertipu dengan perasaan zuhudnya. Mereka tertipu dengan rasa bahwa mereka sudah menjauhi keduniawian. Mereka sudah zuhud. Maka sebenarnya ia sudah tertipu oleh perasaannya sendiri. Di samping itu ada pula orang yang mengaku dirinya zuhud. Tetapi apa yang dilakukan? Ia masih tetap memandang orang-orang kaya itu dengan penghormatan yang lebih tinggi daripada terhadap orang fakir miskin. Jadi di sini masih ada rasa pembedaannya di dalam hatinya. Ia senang sekali memuji-muji para orang-orang yang suka menuntut ilmu daripadanya. Misalnya suka menuntut ilmu kepadanya. Tetapi dia akan memandang sebelah mata pada atau menjelek-jelekkan orang yang menuntut ilmu pada orang lain. Bukankah ini hanya tipuan dan bujukan setan semata-mata? Inilah juga yang merupakan tipuan pada diri sendiri. Tertipu oleh rasa zuhudnya, tertipu oleh kezuhudannya, yang pada dasarnya sebenarnya itu bukanlah zuhud. Memang zuhud itu tidak demikianlah caranya.
Kemudian golongan yang kesembilan, yaitu golongan orang yang tertipu oleh tipu daya setan. Di antara sekian banyaknya hamba Tuhan yang ada di permukaan bumi ini, ada yang memberati dirinya sendiri dengan melakukan berbagai amalan lahir. Misalnya dia sengaja mengerjakan memperbanyaknya salat sunat, bahkan hal-hal amalan sunat lainnya di samping yang wajib, baik yang berupa sholat, puasa dan sebagainya. Sementara itu tidak ada perhatiannya sama sekali keadaan hatinya. Mereka tidak menjaga hatinya, tidak diteliti baik-baik, dan tidak pula disucikan dari segala macam penyakit batinia. Misalnya seperti adanya rasa riya, adanya rasa takabur, adanya rasa ujub, adanya sifat-sifat perusak lainnya. Mereka tidak memperhatikan hal ini yang timbul di dalam hatinya. Dengan kenyataan yang demikian ini, orang itu mengira bahwa ia akan mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab amalan lahirnya yang dilakukannya dengan takut itu, mereka mengira bahwa ia tidak akan dituntut dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti perihal keadaan hatinya. Ringkasnya, ia meyakinkan bahwa ibadat-ibadat zahiriah akan memenangkan timbangan kebaikannya. Keyakinan semacam ini pastilah salah sama sekali. Tidak mengertikah ia bahwa kelakuan seberat debu yang berupa kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang berbudi luhur, bahwa satu budi pekerti yang luhur yang dilakukan oleh seorang yang berakhlak tinggi itu akan lebih baik daripada amalan lahir yang seperti gedung yang dilakukan oleh orang yang tidak ada ketakwaannya sama sekali dan berbudi rendah. Orang yang beranggapan sebagaimana di atas benar-benar tertipu oleh amalan lahirnya. Malahan orang-orang yang semacam ini biasanya tidak sunyi dari perbuatan yang berupa keburukan akhlak yang dihadapkan kepada orang-orang banyak. Misalnya cara bergaulnya amat kasar sekali. Batinnya penuh rasa riya dan gemar pujian. Andai kata saja orang yang mengatakan pada orang ini, Bapak ini termasuk penguat bumi, dia termasuk golongan waliullah dan yang dicintai olehnya, pasti orang ini akan tertawa kecil dengan mendengarkan pujian sehebat itu. Ia tertipu oleh perasaannya sendiri dan malahan mempercayai ucapan orang tadi. Ia makin berlagak pula sebagai seorang waliullah. Ia makin berlagak pula sebagai seorang waliullah. Ia akan menghusuk-husukkan segala langkahnya dan hampir tidak pernah mengangkat lehernya. Alangkah tertipunya orang semacam ini. Kiranya jikalau orang banyak sudah menggelarinya sebagai orang suci, ia lalu beranggapan bahwa itulah tandanya bahwa dirinya benar-benar sudah diridhoi oleh Allah. Padahal ia tidak mengerti bahwa yang demikian itu hanyalah karena orang-orang banyak belum tahu apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya, ada yang di dalam batinnya. Orang-orang belum mengerti bahwa batinnya itu penuh dengan penyakit dan kekotoran. Kemudian golongan lain yang tertipu oleh hawa nafsu dan tertipu oleh tipu daya syaitan adalah golongan yang tertipu karena amalan ibadahnya yang terakhir sekali. Tetapi tidak kurang bahayanya dari yang lain-lain. Mereka ini tamak sekali dalam melakukan sholat-sholat sunat, tetapi tidak banyak perhatiannya pada yang wajib. Lihatlah sendiri bahwa di antara mereka itu ada yang suka sekali melakukan sholat duha,
sangat disiplin melakukan sholat malam dan lain-lain sebagainya mengenai sholat-sholat sunat. Hampir tidak pernah ditinggalkannya sama sekali. Namun demikian sayang sekali bahwa dalam melakukan sholat-sholat wajib, seolah-olah ia tidak merasa akan adanya kelezatan sama sekali. Tidak pula dia berusaha untuk menyegarkan amalan yang berupa salat fardu itu. Misalnya mereka melaksanakan sholat fardu itu di awal waktunya. Mereka tidak berupaya untuk meningkatkan mutu daripada sholat fardu itu. Mereka hanya terfokus pada melakukan sholat-sholat sunat-sunat saja. Agaknya orang ini terlupa akan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, tidakkah orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya kepadaku itu dapat mendekat lebih daripada jikalau ia melakukan apa-apa yang telah aku wajibkan pada mereka itu. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah itu pertama sekali adalah menunaikan segala yang wajib dahulu, yaitu kita melakukan hal-hal yang fardu dengan sempurna, dengan cara yang terbaik sekali. Tingkatkanlah sholat fardu atau hal-hal yang wajib dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya. Jikalau masih kuasa, bolehlah diteruskan dengan amal-amal sunat yang lain bila hal itu sudah kita lakukan secara maksimal. Barulah kita melaksanakan sholat-sholat yang lain, hal-hal sunat-sunat yang lain untuk lebih mendekatkan diri lagi. Jadi janganlah sebaliknya, kita lebih mengutamakan yang sunat-sunat daripada yang wajib-wajib. Jadi orang-orang yang mengutamakan hal-hal yang sunat lebih utama daripada hal-hal yang wajib. Dengan kata lain, lebih meningkatkan kuantitas dan mutu yang sunat-sunat daripada meningkatkan mutu kualitas atau menyempurnakan hal-hal yang wajib. Maka pada dasarnya orang ini sudah tertipu dari godaan syaitan. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.